langsung dapat emasnya, memang sudah jadi, nggak mau cari, tidak mau gali batunya lagi, ya kan, batu mentahnya, saya mau yang memang sudah jadi, ya kita harus punya alatnya. Nah seperti itu. Nah, dan ketika kita mungkin beli lewat teman kita, karena teman kita yang sudah kenal dengan bos yang jual, dia mungkin ngambil komisi. Bahkan ketika pun dia sampaikan, bosnya juga kasih komisi ke dia karena kamu yang jual alat tambangnya. Contoh seperti itu. Itu contoh saja. Nah, itu bukan berarti ini Ponzi ya. Kan kalau saya katakan, kalau Ponzi itu dari untuk kita, dari teman untuk saya, dari saya untuk teman. Karena uang. Nah, teman-teman semua, malam hari ini saya tidak akan panjang lebar, karena saya akan hanya membahas soal dasar-dasarnya saja, dan mungkin memotivasi buat teman-teman yang memiliki referral, atau mungkin teman-teman sendiri yang mungkin, kita sendiri yang mungkin skeptis, berpikir bahwa adalah scam, ini sama saja dengan yang lain, ya kita buktikan saja. Saya banyak kalinya mengatakan, kita buktikan 1-2 bulan ke depan, apakah ini scam atau tidak, apakah ini menghasilkan atau tidak menghasilkan sama sekali. Teman-teman bisa membuktikannya nanti di bulan Oktober, ya kan, di bulan mungkin November. Yang ikut yang dari awal pasti sudah merasakan. Bahkan waktu di awal-awal sempat dibuka umum untuk penarikan, meskipun itu mungkin tidak beredar luas, hanya satu menarik, wah ternyata bisa. Info ke yang satu, akhirnya ikut banyak yang narikan sebelum dibatasi. Sudah bisa merasakan. Orang bilang, wah mana hasilnya? Hanya katanya owner bakar uang sekian banyak. Nah buktinya di beberapa hari itu pasti, yakin percaya, itu mungkin ratusan juta, bahkan mungkin miliaran ya, yang uangnya yang keluar waktu itu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja. Kalau Anda mungkin salah-salah kata, mungkin ada hal yang mungkin menyinggung, saya mohon maaf. Selepas ini kita akan buka mungkin untuk ruang tanya jawab, dan saya serahkan kepada moderator ya untuk memandu kita dalam ruang tanya jawab. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Christopher biasa menyampaikan ruang dan bisnis ini, teman-teman. Wah, jangan ragu dengan ruang bisnis ini, karena ini merupakan suatu proyek yang lain dari yang lain, teman-teman. Wah, ini satu proyek yang berbentuk wirausaha. Kurang keras Pak, suaranya Pak. Jadi ini salah satu peluang bisnis di BP ini luar biasa. Salah satunya bahwa ini peluang bisnis di bidang wirausaha digital, teman-teman. Jadi jangan samakan dengan bisnis ini di luaran, seperti yang terkena scam, hacking dan lain sebagainya, yang tidak ada ekosistem, yang tidak berbasis wirausaha. Sesuatu yang berbasis wirausaha insya Allah akan awet, baik online maupun offline. Sesuatu itu yang berbasis wirausaha akan sukses, teman-teman, dan akan tidak akan scam. Oke, itu sekilas yang dipaparkan oleh Pak Christopher. Untuk session berikutnya ya kita untuk saling sharing, kita coba akan saling berbagi informasi, tanya jawab. Untuk sesi pertama ini coba saya buka untuk 2 orang dulu penanya. Silakan, bagi yang mungkin ada undang-undang atau ada yang ingin diketahui, kami siap akan melayani bapak-bapak, teman-teman semua, karena di samping kami kita tim core leader dari Bitpin siap memberikan informasi sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya apa yang ingin diketahui oleh teman-teman sekalian. Oke, saya buka sesi pertama, 2 orang penanya, silakan. Selamat malam Pak Mentor, saya Kirana dari Malang mau bertanya. Silakan Bu. Iya, gini Pak Mentor, kalau misalkan ini bulan Oktober, November dan selanjutnya itu, apakah masih tetap dilaksanakan Zoom seperti ini untuk kedepannya? Apa cuma beberapa bulan ini aja gitu Pak Mentor? Terima kasih.
Pak Chris, silakan ditanya sebelum kita langsung jawab aja supaya tidak bertumpuk. Silakan Pak Chris, apakah ini ada Zoom untuk selanjutnya atau seterusnya? Zoom. Silakan Pak Chris. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Zoom itu kita buat bahkan hampir setiap malam Bu ada Zoom Bu. Kita sudah susun jadwal, ada Zoom tiap core leader, ada juga Zoom nasional. Bahkan ada yang sampai 1 hari sampai 2 kali Bu Zoom-nya. Jadi nggak usah khawatir Bu. Zoom pasti kita adakan terus. Itu Bu, jawaban Bu. Memang Zoom ini Bu, artinya selanjutnya selagi ada BIT-in masih berdiri, Zoom ini akan selalu kita adakan teman-teman. Khawatir kita akan selalu update info di Zoom ini, info segala suatu perkembangan akan kita sampaikan tiap hari, sehari sekali, seminggu 7 hari, bahkan nanti ada juga sesi-sesi training langsung dari founder RI01, Master Mohi. Ada hari tertentu beliau akan berikan training tentang bisnis. Oke, selanjutnya Mas Erwin, Tuan USDT. Silakan Mas Erwin, perkenalkan dari mana? Silakan buka mic Mas Erwin. Tadi Kok Camat nambahin itu Pak. Ya, lanjut dulu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Mas Erwin dari Gunung Sinabung. Saya ingin bertanya, apakah kuota untuk mengaktifkan mesin mining 100 atau yang 500 atau yang 2000 itu dibatasi, ataukah itu akan habis pada masanya atau tetap ada seterusnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Erwin. Langsung jawab aja. Silakan Pak Christopher untuk jawab. Kira-kira Kalau untuk sekarang selama masih tersedia, ya mungkin masih bisa dibeli. Tapi kita nggak tahu ya untuk kedepannya ya, apalagi yang kota-kota besar kan, karena kan untuk win-nya itu kan terbatas supply-nya. Kemarin kan sempat memang ada isu yang beredar kan dari beberapa orang itu bahwa kuota besar itu sudah akan habis, sudah akan ditutup. Tinggal tersedia kuota-kuota kecil. Tapi sampai hari ini juga kuota besar masih ada, bahkan malah ditambah itu yang 10.000 kan. Jadi selama masih tersedia ya hajar aja. Gas. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Christopher. Apa yang saya yang sangat luar biasa. saya tambahin Saya Pak. selalu ingat Christopher. Tambahin Pak. Saya tambahin ya, sebentar. Saya tambahin sedikit aja ya. Ini kalau ada pertanyaan, saya ganti memberikan pertanyaan. Bitcoin itu sampai hari ini ditambang nggak ya? Halo Mas. Ditambang. Nah itu sama. Ya, berarti penambangan itu untuk membuat order itu semakin banyak, maka itu akan mempengaruhi harga win di market. Jadi penambangan tetap akan terus dilakukan. Itu Mas, jawaban saya. Seperti halnya Bitcoin yang sampai hari ini masih ditambang. Ya, maksud saya itu kan mesin cloud kan ada harganya yang 100, yang 500, yang 1000. Nah itu nanti pas mana tahu uang kita ada 1000 USDT. Tak tahu kita mau beli mesinnya udah nggak ada lagi, seperti itu Pak yang saya maksud. Entah yang 500, entah yang kemudian harinya entah udah hilang semua gitu. Nah udah banyak nambang, seperti itu yang saya maksud. Oke, kalau tentang spek, ini ngomong spek ya, spek 100, spek 500, 5.000 itu bagian dari strategi perusahaan ya. Yang 100 itu kan sebenarnya untuk teman-teman yang bermodal kecil agar punya pengalaman bagaimana menambang kripto yang mungkin selama ini tidak pernah mereka alami, sehingga ini adalah pengalaman baru yang ditawarkan oleh perusahaan.
dengan berangkat dari yang kecil, itu nanti pasti mesin miningnya akan semakin mahal. Sama persis dengan Bitcoin itu, kalau kita mau membuat mesin penambangan harganya ratusan juta. Nanti pada saat sama begitu ya. Makanya sekarang mumpung spek kecil masih ada, borong teman-teman. Ya itu, kalau ada ya digas kan gitu. Nanti pas mau digas nggak ada pula. Mas Erwin, Gila Mas Erwin, gasnya. Mas Erwin, itu pertanyaan yang kemarin saya sampaikan, yang kata si Master itu intinya penambangan itu bisa hilang juga, bisa ada waktunya kalau suplainya habis gitu katanya. Jadi tergantung kapan-kapan bisa habis ya. Coba ya. Nah, karena supply itu kan per tahun kan 75.000 ya. 75.000 apa 75 juta itu. Ya, jadi Pak, semua itu tergantung koin. Jadi total koin yang bisa kita tambang itu 77 juta. Untuk tahun ini tiap hari distribusi itu hanya 75.000. Dan itu akan 75.000. Pak, per hari untuk hari ini, tahun ini. Tahun depan itu akan di-halving 50%. Jadi kurang lebih cuma sekitar 37.500. Jadi penambangan ini lagi total itu masih ada, itu tetap ada, cuman speknya itu nanti habisnya yang 100, 500, sampai detik ini masih belum ada info bahwa dibatasi, tapi tetap itu ada sampai koin 77 juta itu habis. Gitu. Nah, masalah speknya kapan berakhirnya, ya nanti pasti akan diinfokan oleh perusahaan, Pak. Jadi itu Pak ya. Iya. Janji terus. Malam Pak. Itu kalau untuk penambangan mesin itu kan dari sebelumnya udah dikasih tahu itu sampai 6 tahun. 6 tahun baru 77 juta koin itu habis ditambang. Berarti masih ada waktu 6 tahun Pak. Nanti kalau ke depannya mesinnya pun udah habis, nggak bisa lagi kita beli, ya Bapak beli aja koin win-nya. Itu kan pasti ada jual beli, ada yang menjual, ada yang membeli. Koin win aja udah beli gitu Pak. Jadi untuk mesin ini masih 6 tahun ke depan masih ada Pak. Terima kasih Pak. Ya pokoknya sampai 77 juta itu habis. Setelah habis perdagangan koin biasanya. Makanya akan semakin langka. Oke, yang lain silakan. Silakan angkat mikrofon, angkat tangan atau buka mikrofon silakan. Ini Pak, maaf Pak, sekalian saya mau nanya Pak. Itu nanti kan ke depannya di exchanger ada KYC. Oke. Yang mau saya tanyakan Pak, itu KYC itu apakah kita harus memakai data yang lama atau pakai data yang lain? Gimana kira-kira itu Pak, ke depannya Pak? Terima kasih Pak. Silakan Pak Chris, tentang KYC nih. Kalau soal KYC, kalau yang sudah pernah sempat KYC di Token Pocket itu, sebaiknya saran saya sih tetap pakai data yang sama. Kan kalau kita ganti data itu terkesan gimana ya? Terkesan mungkin akun tuyul atau akun apa gitu. Jadi saran saya kalau kita sudah pernah pakai data kita waktu di Token Pocket ya ketika di exchanger nanti ya tetap pakai data yang sama. Kecuali belum sempat KYC waktu di Token Pocket kemarin itu. Seperti itu. Oke, saya tambahkan dulu. Baik lagi teman-teman, kita sudah masuk di Binwallet ya. Jangan ngomong tetangga. Token Pocket itu kan tetangga kita. Kita juga punya sendiri Binwallet. Nah, KYC akan diberlakukan di exchanger kita nanti. Maka gunakan data yang benar. Data benar itu ya silakan datanya istri, data pemilik akun itu yang benar. Kalau tidak pasti nggak lolos. Karena ini memang perusahaan tidak bisa kita curangi. Kita benar-benar menyampaikan data real. Itu Mas. Ya, tapi itu Bang masalahnya tempo hari kan pakai ADR ya. Itu khawatirnya kelak itu nggak sinkron gitu. Kalau sekarang ada perubahan email apa kan lebih jos gitu. Bisa saya bantu jawab, Pak Chris? Ya, silakan. Ya, untuk penggantian email itu nanti akan diinfokan ada waktu tersendiri dari perusahaan dan itu kita bisa menggunakan email yang baru, artinya pakai Gmail. Baik yang kemarin memakai Proton
atau yang memakai Insta ADDL. Jadi tidak usah bingung, tenang saja. Nanti akan ada waktunya dan itu KYC kan juga belum diberlakukan. Kemungkinan nanti akan diberlakukan bersamaan dengan KYC. Dan itu akan dilakukan di Win Exchange-nya, bukan di Win Wallet-nya. Begitu, Bang Dason ya. Oke. Baik Pak, udah saya tangkap Pak. Jadi artinya kalau udah pernah kita KYC dan terverifikasi, sebaiknya menggunakan data yang sama. Kecuali KYC kita masih di pending, yang lama masih di pending, belum ada keputusan, ya nggak apa-apa pakai data yang lain ya Pak ya. Terima kasih. Ya, begitu kan. Maaf, saya ada bertanya sedikit. Halo? Silakan, dari siapa Pak? Oh, ini tadi Bapak mengatakan tentang email ya, Gmail, Proton. Bapak tidak bilang Yahoo. Sementara saya pakai Yahoo, Pak. Udah terverifikasi dan sudah lolos. Bagaimana menurut Pak? Ya, baik yang memakai Yahoo. Kalau Gmail ini kan Yahoo pun bisa digunakan. Artinya kalau memakai Yahoo perusahaan meng-ACC tidak bermasalah, ya gunakan saja Yahoo-nya nanti. Tapi kalau memang mungkin kan mau diganti dengan Gmail, ya tidak ada masalah. Artinya untuk masalah email ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bisa diatasi semua nanti Pak. Dan itu nanti ada waktunya tersendiri. Perusahaan menyiapkan waktu ya, mungkin sehari atau 2 hari, dan itu pasti akan diinformasikan. Itu Pak. Gimana Pak? Bagus ya, terima kasih. Itu baru jelas Pak. Tadi nggak seperti itu yang Pak sampaikan gitu. Karena kami ini di bawah ini ada yang apa Pak, masih awam, masih apa gitu kan. Oke lah, kalau begitu bisa diganti pakai Gmail pun, Yahoo bisa diganti pakai Gmail pun. Oke, itu udah jelas Pak, udah jelas. Baik, terima kasih Pak, itu aja. Ya, siap. Yahoo pun nggak masalah Pak, yang penting OTP bisa masuk itu nggak masalah sih kan itu. Kalau yang di Alhamdulillah, siap Pak. Namanya dua email itu kayaknya nggak bermasalah ya, Yahoo dan Gmail Pak. Oke, yang lain silakan buka mic, open mic atau angkat tangan silakan. Tanya apa aja tentang Mas Kevin. Yuliat, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuli. Mau nanya ya, mau nanya dari Jogja ya Pak. Mau nanya ya, untuk KYC di exchange itu, misalkan gini ya, untuk saya, kan saya ada beberapa akun saya pakai KTP anak kayak itu. Nah, kalau setiap akun itu apakah wajib untuk KYC di exchange? Maksud saya gini, kalau exchange kita kan pikiran kemarin saya kan akun-akun itu kan hanya untuk nambang dulu, sementara kita bisa transaksi juga di wallet. Nah, apakah juga harus wajib semua punya exchange Pak, gitu Pak maksudnya saya? Silakan Pak Chris. Kalau untuk exchanger kan itu adalah kewajiban itu. Mana-mana pun exchanger dia harus KYC. Ya, datanya itu harus sesuai dengan yang punya. Nah, kalau bicara soal kita punya berapa akun dan harus punya daftar juga di exchanger semua, menurut informasi yang saya dengar kemarin Master pernah bilang bahwa yang kita nambang dari kemarin itu yang di dalam wallet yang token pocket atau di Win Wallet ini, itu kayaknya itu akan terus berlanjut ya. Jadi nanti kalau seandainya berikut mungkin kita WD kan bisa langsung ke exchanger. Nah, tapi kita belum tahu ya untuk apakah masing-masing wallet itu akan masing-masing akun itu harus ke exchanger yang berbeda. Tapi ya memang kalau kita punya akun masing-masing ya sebaiknya kita buat exchanger juga masing-masing, daftar di exchanger juga dengan data-data, kan semua punya data kan. Anak pun yang mungkin sekolah kan sudah punya kartu anak kan, KIA kan. Seperti itu. Lebih aman lah setidaknya. Kebetulan, jadinya setiap akun tuh wajib ya Pak ya, berarti kita misalkan ada akun 4 ya semua harus
punya exchange satu-satu, begitu wajib ya Pak ya jadinya ya. Ya, kan data itu kan terkoneksi Bu, sama dengan yang ada di Bitwin kita, di miner kita, dengan yang ada di exchange, gitu kan? Jadi harus sama kan? Mungkin mungkin si Bunda ini gini, Mbak. Bisa enggak maksudnya like log in log out gitu. Jadi satu exchange bisa beberapa akun, anaknya, ibunya di sana semua mungkin gitu. Oh, kalau login logout bisa aja ya, saya rasa bisa. Dan itu kalau memang sudah ter-KYC masing-masing ya tidak ada masalah gitu. Dan yang jelas kalau untuk yang di Win Wallet atau yang ada di minernya untuk penambangan, sekarang kan yang terpenting syaratnya adalah deposit ya. Deposit, kemudian membeli mesin, dan itu bisa WD. Dan WD-nya kan ke walletnya ya. Walletnya. Nah kalau sudah di wallet saya rasa juga bisa dikirim ke exchange meskipun itu walletnya ibunya tapi dikirimkan ke exchange anaknya gitu. Itu saya rasa tidak ada masalah. Yang terpenting kita membeli mesin dengan deposit dari luar. Ya. Iya, maksud saya begitu Pak. Maksud saya begini, karena kan untuk misalkan akun-akun anak saya juga kan mereka nggak begitu nggak dikerjakan sama mereka gitu. Cuma saya pinjam KTP-nya aja. Terus waktu saya mau WD sekarang ini atau deposit itu kan lewatnya wallet, kan sudah oke, aman aja gitu loh. Jadi untuk transaksi berikutnya mungkin kan kalau bisa misalkan gini, saya exchange itu kan mungkin untuk yang lebih nanti ke depannya bisa trading dan lain-lain. Sementara kan akun-akun yang anak-anak saya kan nggak mungkin toh mereka melakukan itu. Jadi mending saya nggak usah pakai exchange mereka karena juga nggak dikerjakan ini gitu. Maksud saya gitu biar simple aja gitu loh Pak. Maksudnya cuma kayak gitu. Bisa. Jadi tapi kalau wajib ya sudah nggak apa-apa dibikin. Kayak gini, misalkan saya kan punya Indodax gitu Pak ya, punya Indodax. Terus saya punya beberapa akun dan trading di tempat-tempat lain, saya juga lewatnya Indodax aja, Indodax saya satu itu, walaupun saya ada misalnya dari toko-toko pakai juga saya ke Indodax, berapa akun anak saya larikan ke Indodax saya juga kayak gitu, kirim-kirim aja kayak gitu, yang penting istilahnya pakainya Indodax saya gitu. Iya, boleh saya tambahin, Bu, saya paham gitu. Boleh saya tambahin ya, Pak Kris dan Pak Mulya. Baik, jadi artinya ya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Master Muhi juga mengenai nantinya adanya exchanger, itu yang paling penting adalah ya benar yang sudah disampaikan, nantinya itu udah melakukan deposit ya di Win Wallet ya, yang saat ini kan memang kan ada dua versi tuh, ada versi pertama itu khusus untuk engine-nya, untuk penambangannya, dan versi kedua adalah untuk exchangernya. Nah, seperti yang kita ketahui pada umumnya exchanger itu tidak masalah menerima dari dompet manapun ya. Nah, tapi tentu saja harus melakukan KYC, harus melakukan verifikasi. Contoh misalkan kayak Indodax, Trip ya kan, toko kripto, Pintu dan sebagainya itu kan ada KYC kan standarnya. Nah, memang itu fungsinya dari exchanger. Nah, kenapa kemarin itu artinya yang di Bitwin ada di token pocket udah melakukan verifikasi. Nah, itu di riset datanya gitu kan. Yang pertama, di Web3 itu tidak memang diberlakukan untuk verifikasi KYC gitu kan. Jadi bagi Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir gitu kan, ini kapan KYC-nya nih, terus nanti pergantian email seperti gimana. Nah, untuk masalah pergantian email itu nanti akan diinfokan lagi ya. Nah, terus kalau untuk masalah KYC, memang standarnya itu di Web3 ya, token pocket ini kan Web3, itu tidak ada namanya sistem yang namanya untuk melakukan verifikasi KYC, kecuali di exchanger itu wajib gitu. Jadi itu yang harus dipahami dulu ya. Nah, kalau untuk kemarin yang di riset datanya itu memang semuanya gitu kan, baik yang belum melakukan verifikasi yang disetujui ya kan, atau bahkan yang sudah disetujui itu kena riset semua. Nah, poin pertamanya memang sebagai standar kalau misalkan di Web3 itu memang tidak ada untuk melakukan verifikasi KYC. Nah, yang kedua artinya juga apa yang sudah disampaikan oleh Master juga, bisa jadi gini, bisa jadi mungkin Bapak dan Ibu ini menjawab juga pertanyaan Bapak yang sebelumnya ya, apakah nanti harus disamakan datanya ya gitu kan untuk melakukan verifikasi di exchangernya nanti. Nah, ini menjawab pertanyaan itu. Jadi yang disampaikan itu
kan selama ini mungkin banyak yang artinya bapak dan ibu kehilangan induk gitu kan, nggak tahu misalkan leadernya siapa atau mungkin koordinatornya siapa. Nah, terus ditambah lagi mungkin tahu juga tapi nggak diurusin atau mungkin kurang diedukasi juga. Nah, makanya dari manajemen itu membuat sebuah kebijakan, masih berhak siapapun itu mempunyai sebuah pilihan dan keputusan gitu. Kecuali nanti ketika sudah ada exchangernya, kita sudah melakukan verifikasi KYC, nah itu berarti sudah tidak bisa lagi gitu kan untuk memilih gitu. Nah, artinya untuk saat ini bapak dan ibu itu masih berhak gitu kan, nanti pengen pakai data siapa gitu kan, contoh nih misalkan data ada di exchangernya itu data yang lama gitu kan, karena wah saya udah diedukasi nih sama leader saya, sama koordinator saya, udah tahu juga gitu kan, gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi mengenai persoalan KYC, pergantian dan juga exchanger gitu. Jadi contoh kayak ibu, misalkan artinya punya 4 dompet akun anaknya gitu kan, apakah nanti bisa buat melakukan penarikan di exchanger cuma 1 data? Nah itu kalau yang saya coba simak dari apa yang disampaikan itu bisa. Jadi seperti itu ya Bu. Terima kasih. Gimana Bu, sudah paham? Sudah Pak, terima kasih Pak. Iya sudah, terima kasih. Semoga begitu jadi lebih simpel ya Pak ya, nggak semua punya exchange satu-satu. Terima kasih Pak Christopher penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Novi Manado, silakan Bapak Novi. Open mic. Ya, selamat malam. Saya ingin tanya lebih terperinci mengenai kompon. Saya kan berencana mau kompon. Saya sudah beli mesin 1. Itu masuk ada menunya atau bagaimana itu? Halo? Silakan Pak, langsung jawab aja. Pak Christopher silakan. Ya, baik saya sambung ya mungkin Pak Kris. Wah, ya. Halo, Pak Kris. Oke, saya coba menjawab ya Pak ya. Kalau untuk funding itu di dalam aplikasi itu tidak ada Pak. Jadi compounding ini adalah murni strategi kita sendiri dan itu adalah satu upaya kita untuk memaksimalkan hasil dari penambangan kita. Jadi itu adalah inisiatif kita dan itu memang di dalam menu tidak ada. Begitu Pak. Jadi hanya pindah langsung ke spot ya? Ya, jadi kalau Bapak ingin melakukan compounding, tinggal lakukan seperti apa yang sudah ada di tabel. Kalau Bapak sudah punya tabelnya, minta kepada upline-nya, itu tinggal mau disesuaikan. Dan itu fleksibel ya, artinya Bapak bisa menggunakan sistem yang ada di situ, atau Bapak menggunakan strategi Bapak sendiri. Ya. Artinya tidak terus misalkan 360 hari itu sama sekali tidak boleh narik, itu tidak. Tapi Bapak bisa gunakan juga mungkin di waktu untuk sekian putaran Bapak bisa tarik dulu, baru kemudian lakukan compounding lagi seperti itu. Apakah itu tidak ada sistem yang semua Mbak dikunci saya mau compounding itu selama 2 tahun itu. Jadi selama tahun 2 tahun itu saya tidak bisa adakan transaksi atau hanya ambil dari komisinya istilahnya enggak begitu? Nah, kita tidak ada lock ya, tidak ada penguncian modal ya. Yang jelas di sini compounding itu adalah strategi kita sendiri. Bapak bisa tarik kapan saja juga bisa, WD kapan saja bisa. Tetapi ini adalah edukasi, bentuknya adalah edukasi atau bimbingan supaya memaksimalkan hasil dalam wirausaha Bapak, supaya kita ini berbeda dengan yang lain, karena yang lain kan investasi, trading gitu, sedangkan kita ini wirausaha. Bagaimana dengan modal yang ada kita bisa melipat gandakan dengan modal itu bisa menjadi lebih maksimal hasilnya. Seperti itu Pak. Berarti tergantung dari kesabaran
dan keinginannya. Jangan Betul. Ya. Oke Pak. Pada diri kita masing-masing itu. Diri masing-masing yang mengatur itu. Oke Pak, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Sukses. Maju, Bitwin. Iya, boleh saya tambahkan sedikit ya? Silakan. Artinya basicnya compounding itu adalah melipat gandakan ya Pak. Gitu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Mul, itu bahasan itu luar biasa. Artinya memang tujuannya, orientasinya bagaimana kita melipat gandakan hasil, melipat gandakan mesin yang dimiliki. Dan ini tidak ada namanya peraturan itu dikunci atau mungkin di lock. Jadi semuanya kita yang kontrol, kita yang ngatur. Nah, kita pun benar-benar mempunyai niatan nih. Kita paham apa sih tujuan kita mengcompounding gitu. Jadi orientasinya adalah bukan untuk menikmati hasil jangka pendek, tapi kita akan menikmati hasil jangka panjang ketika nantinya semua sudah semakin membesar gitu kan. Itu saya sangat yakin Bapak dan Ibu pastinya ingin mendapatkan hasil besar dan jangka panjang. Setuju ya? Iya. Jadi artinya kalau misalkan artinya kita udah paham konsep dari compounding ini adalah merupakan sebuah strategi dari tim. Nah, itu tujuannya pastinya buat kebaikan jangka panjang dan juga hasil besar. Nah, nantinya ketika kita sudah punya hasil itu kebebasan kita. Contoh misalnya Bapak pengen gunakan 10%-nya untuk biaya kebutuhan sehari-hari, itu silakan gitu kan, karena memang dari perusahaan sendiri nggak ada yang namanya di lock, dikunci. Contoh misalkan dari 100 hari aja ya kontrak itu nggak dikunci Pak gitu. Kontrak 100 hari itu adalah kontrak kita beli mesin penambangan. Nah, dapat hasilnya harian. Kalau misalkan Bapak mau tiap hari pun ingin menjual hasil dari penambangannya, itu sah-sah saja. Cuman itu sama aja orientasinya nggak seperti wirausaha pada umumnya. Ingat, kita di sini dididik menjadi seorang pengusaha Pak. Gitu, bukannya artinya mindsetnya itu ingin menikmati hasil secepat mungkin, tapi mindset seorang pengusaha adalah bagaimana pengusaha ini hitungannya tahunan gitu kan. Kira-kira 1 tahun ke depan uang saya, aset saya akan bertambah jadi berapa banyak gitu kan. Nah, kalau misalkan kita udah mempunyai mindset seperti itu, maka nanti akan ada hasil yang jauh lebih luar biasa gitu. Jadi contoh misalkan Bapak tahun depan pengen beli rumah impian nih. Nah, berarti Bapak misalkan saat ini targetnya berapa nih beli mesinnya? Mau dimulai dari 500 kah ya kan, atau mungkin 2000 kah? Dan itu dilakukan compounding ya kan. Nah, kalau misalkan $500 aja Bapak beli mesin, ketika sudah mencapai $100, Bapak belikan tambah mesin yang $100. Nah, terusnya seperti itu selama 1 tahun, maka insya Allah untuk beli rumah yang harganya 200 juta itu bisa terwujudkan Pak. Gitu. Jadi konsepnya, mindsetnya adalah paham dulu nih. Oh ya, tujuan kita mengcompounding adalah bagaimana kita punya target di tahun depan itu kita harus beli rumah, kita harus beli mobil, atau bahkan kita pengen umroh ya kan. Nah, yang namanya sebuah hasil besar dan sesuai harapan itu dibutuhkan kesabaran dan konsisten Pak. Itulah konsep mindset dari wirausaha. Ya, beda kalau misalkan konsep-konsep yang, mohon maaf ya, artinya mindset yang pengen menikmati hasil jangka pendek langsung dijual gitu kan. Makanya kenapa para mentor atau mungkin core leader selalu bilang simpan win-nya ya kan, karena win ini akan menjadi aset yang sangat berharga. Nah, saat ini aja kita buat dapetin win setiap hari, kalau cuma beli mesin yang $100 itu kecil Pak dapatnya, cuma dapat 0,05 ya kan. Nah, kalau kita punya 5 mesin tinggal dikali 5 aja gitu kan. Jadi seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh semua juga yang Bapak bagaimana mewakili gitu kan pertanyaan ini. Ini sangat bagus sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawabannya. Gimana Pak Taufik? Sudah puas? Ya, terima kasih, puas jawabannya. Paham. Alhamdulillah. Silakan teman yang lain yang ingin bertanya. Buka mic atau angkat tangan, silakan. Silakan yang pengen bertanya apapun tentang BITIN teman-teman. Mungkin ada yang belum paham. Kami semua dari tim Core Leader siap memberikan pencerahan, pemahaman tentang bisnis BITIN. Apapun tentang ini ya. Jadi semua tim Core Leader ini siap memberikan pemahaman kepada bapak-bapak, teman-teman sekalian. Ayo yang lain. Saya mau bertanya. Ya, siapa nih? Ahmad ya. Ahmad, silakan Coach. Iya, saya mau bertanya.
ini begini Pak, dan teman-teman yang sudah hadir mungkin ada yang sekali, 2 kali, bahkan sampai hari ini mungkin ada yang 10 kali lebih ya. Nah ini mungkin kita beri kesempatan untuk teman-teman yang hadir. Ini tidak hanya pertanyaan, tapi dari peserta yang hadir ini bisa menyampaikan sejauh mana pemahaman tentang Bitwin ini. Entah itu tentang cara kerjanya, entah itu tentang jangka panjangnya, entah itu konsep wirausahanya, kemudian strategi compounding. Ini kita beri kesempatan seperti itu. Mungkin ini tujuan kita ingin tahu pemahaman teman-teman itu sampai di mana ketika mengikuti Zoom ataupun belajar dari para mentor yang menyampaikan materi. Dan saat ini kita sharing-sharing santai. Ini biar teman-teman juga melatih pemahaman, semakin hafal, semakin paham, dan itu membuat teman-teman semakin yakin. Karena tujuan kita di Bitwin ini tidak hanya sekedar bergabung, tapi berangkat itu dengan pemahaman dan juga keyakinan. Seperti itu Pak Fikri. Terima kasih. Terima kasih banyak Coach Ahmad. Oke teman-teman, ini saya menjadi salah satu peserta teladan yang nggak pernah absen. Mungkin bisa sharing, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi pemahaman. Coba saya pengen pencerahannya tuh ke Bapak Bimo Lombok ini. Ini benar-benar peserta teladan ini dari awal sampai ini kayaknya nggak pernah ada. Silakan Pak Bimo untuk sedikit sharing, sedikit mungkin cerita pengalaman atau apa selama mengikuti game ini. Silakan Pak Bimo Lombok untuk buka mic. Pak Bimo Lombok, silakan. Kita tunggu nih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera buat kita semuanya, kawan-kawanku yang ada di Zoom meeting pada malam yang berbahagia ini ya. Sedikit dari saya yang terlalu panjang lebar, tapi di sini saya ingin menekankan secara pribadi kepada kawan-kawan ya. Pertama itu adalah pahami dulu apa yang kita kerjakan ya. Setelah kita paham, tentunya kita lambat laun akan meresapi, kemudian mencintai apa yang hari ini kita kerjakan. Ibarat patah mengatakan, tidak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang, makanya bercerai. Nah, begitu ya Coach Ahmad dan kawan-kawannya, Coach Fikri dan yang lain. Itu logikanya begitu ya. Tetapi kalau kawan-kawan mencintai apa yang dikerjakan hari ini, kembali lagi ke pepatah mengatakan, kalau sudah jatuh cinta, maka tai kucing rasa coklat. Begitu ya Coach Ahmad ya. Jadi begini kawan-kawan sekalian. Bahwa hari ini kita join di Bitwin ini tentunya terlepas dari pribadi ya, mungkin ada rasa ragu, yakin atau oper keyakinan, yaitu kembali kepada kawan-kawan bagaimana mendalami, bagaimana meresapi, bagaimana mengaktualisasikan Bitwin ini atau platform kita ini dalam pemikiran kita. Apakah kita akan diam terus memantau, atau apakah kita akan mengambil langkah strategis untuk menciptakan atau mengembangkan aset kita ke depannya. Kalau pribadi saya ini kawan-kawan, dari sekian platform yang dari tahun 2014 saya mengenal namanya dunia cryptocurrency, itu kalau hitung kerugian ya mungkin sudah berember-ember ya. Tetapi tentunya saya sebagai pemain itu tidak serta-merta kemudian bertaubat ya di sini. Apa istilahnya tuh, kemudian apa bahasanya Bang Ahmad, trauma ya. Karena ini sudah saya
jalani, kemudian saya sudah menceburkan diri ke dalam lautan dunia cryptocurrency. Kemudian saya ingin lebih dalam lagi, tahu bahwa satu sisi saya risiko di sini, satu sisi tentunya dari kegagalan itu menjadi akumulasi kemudian kepada kesuksesan saya. Kalau bahasanya pencipta listrik ya, kalau tidak salah namanya Isaac Newton ya. Ya, beliau menciptakan listrik itu tidak serta-merta kemudian langsung jadi menyala, tidak. Beliau gagal itu sekian kali, tapi dia yakin bahwa satu kali saya akan pasti berhasil. Dan mudah-mudahan dari beberapa pengalaman kawan-kawan di Zoom ini, insya Allah kembali kepada kita sendiri ya, bagaimana meyakini Bitcoin ini akan menjadi salah satu peluang, salah satu solusi jangka panjang ya 6 tahun ke depan. Dari hari ini teman-teman mengambil kesempatan dari harga kemarin berapa Pak Ahmad awal rilis? 0,01. 0,01 ya? Ya. Iya. Hari ini udah berapa? Kalau nggak salah $5 ya? 5 ya. Iya, 5. Berapa bulan kalau boleh dijawab Pak Muhammad? Sekitar 60 harian ini. 2 bulan. 12 bulan. Ya, 12 tanggal 7 ya, tanggal 7 itu diawali dari 1,7 waktu kita di GL. Betul. Berarti itu kalau diibaratkan dengan bayi umur 2 bulan, kira-kira logikanya masuk kan? Nggak masuk kan? Ya, nggak masuk. Nggak akan masuk, saudara-saudara sekalian. Tetapi prinsipnya owner atau holder kita di sini ingin menciptakan sebuah platform yang memiliki kekuatan komunitas yang besar. Kalau tiap malam kalau kawan-kawan atau teman-teman ini ikuti Zoom meeting di grup ini, maka seringkali Coach Sultan atau Master Muhi menjelaskan kepada kita bahwa ini akan besar nanti, peluang besar nanti kita sekitar 1-2 tahun ke depan. Tinggal bagaimana kita berani tidak melakukan eksekusi bagi diri kita, pemikiran kita ya. Berani tidaknya itu kembali ke kawan-kawannya. Saya tidak kemudian harus menjustis kawan-kawan ini orang yang ragu, orang yang takut, trauma, tidak, itu wajar sajalah. Tetapi melihat dari realitanya hari ini dari 0,01 kemudian menjadi $5 itu suatu hal yang sebenarnya menjadi catatan kita. Ini ada apa sebenarnya? Saya pun sebenarnya Coach Ahmad ya, kawan-kawan sekalian, ini luar biasa kok bisa setinggi itu ya. Apakah ini akan menjadi suatu yang hanya sebatas khayalan kita? Ketika udah tinggi akan turun lagi, itu tidak. Kemudian saya akan ragukan itu. Setiap platform tentunya bisa jadi akan ambruk, jadi juga akan melejit pada sesinya ya. Tetapi karena kekuatan komunitas, kekuatan kemudian dari ownernya sendiri yang meyakinkan bahwa ini akan menjadi sebuah platform terbaik di dunia ya. Contohnya BNB seperti yang sering dicontohkan oleh Bang Sultan dan teman-teman yang lain. Itu kan awalnya kan tidak berharga bagi kita sekarang, jarang dan tidak mau kita lirik ke saat itu. Tapi hari ini jangan berkhayal kawan-kawan bisa beli ya BNB. Mungkin bagi yang jadi Sultan, yang Coach Ahmad, mungkin Coach Fikri silahkan beli ya. Tapi kalau saya ntar dulu mikir 1000 kali ya. Tapi saya melirik satu hal kemudian bahwa Bitcoin hari ini saya mampu, ketika mampu akan membelinya dengan hanya modal $100 karena saya sudah gagal berapa ribu kali di belakang hari sebelumnya itu. Kenapa tidak hari ini saya mencoba dengan semangat tempur gaspol 45? Oke lah, kalau saya percaya sama orang lain berarti saya harus diri saya sendiri. Kalau tidak saya, siapa lagi Coach Ahmad dan kawan-kawan? Nah, jadi gini, sederhana saja. Saya harus berani mencoba karena sekian kali saya gagal. Mungkin insya Allah rezeki saya, cuan saya, semangat saya, investasi saya, aset saya di Bitcoin untuk 6 tahun akan datang. Begitu kawan-kawan ya. Coach Ahmad mungkin itu dulu dari saya untuk memberikan semangat dan motivasi bagi kawan-kawan. Bismillah, saya di Bitcoin berapapun modal saya akan mencoba dari hal terkecil. Kalau memang saya mampu untuk menjadi aktif, saya akan mengajak kemudian kawan-kawan saya yang sudah tertatih-tatih, sudah jatuh bangun ya, membangkitkan semangat mereka. Mari kita mencoba di sini dengan niat Bismillah untuk aset dan omset kita di masa akan datang. Saya adalah seorang ASN Coach Ahmad kawan-kawan
di Kementerian Sosial, tetapi saya tidak serta mengandalkan gaji saya, tukin saya. Kalaupun ada lebih dari uang dingin, saya akan coba taruh di Between. Sehingga tidak mengandalkan uang pensiun saya nanti. Insya Allah saya pensiun di Between, Coach Ahmad. Terima kasih, demikian. Semoga ada manfaatnya kawan-kawan. Semangat terus, jangan kendor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Bang Bimo ini yang jam terbangnya cukup lumayan, cukup tinggi ya, dari 2014, lebih dari 10 tahun. Jadi ketika orang yang sudah berpengalaman terjun menjalankan Bitbit, tentu dengan pertimbangan dan pengalaman yang sudah dinyam selama itu, pasti ada sesuatu. Kalau dinilai itu jelek, mungkin nggak akan dia masuk ke sini, kan gitu. Berarti dengan orang pengalaman masuk sini, itu berarti ada sesuatu yang lebih dari yang lainnya, teman-teman. Jadi ini sebagai penyemangat teman-teman yang masih ragu, masih bimbang, masih belum gaspol di sini, karena malam ini Bitcoin tembus $5 lebih, teman-teman. Dan ini akan terus meroket. Meroket, teman-teman. Ayo kita berpacu. Oke, saya akan memberikan ruang dan waktu. Sebenarnya saya lihat ada master nih, mungkin memberikan sedikit. Ini saya mau menambahkan sedikit, Pak Wiki ya. Oh, silakan, teman-teman bisa lihat di slide ya. Ini saya mau menyampaikan satu hal penting ya, sebelum kita lanjut. Nah, ini kelihatannya sederhana, tapi jangan dianggap sepele ya soal wallet ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman akan melakukan pendaftaran Bitwin, ini ada satu kebiasaan keamanan yang kita dorong buat wallet baru nanti melalui Win Wallet ya. Kenapa? Karena wallet yang pernah digunakan di platform lain yang memiliki riwayat koneksi dan risiko keamanan yang berbeda. Jadi kita tidak mau mengambil risiko yang sebenarnya bisa kita hindari. Ibaratnya begini, teman-teman. Kalau kita mau masuk rumah baru, masa kita masih pakai kunci rumah lama kan gitu. Jadi lebih baik kita buat kunci baru khusus untuk rumah baru. Jadi prinsipnya sederhana, wallet baru simpan frase dengan aman, jangan bagikan ke siapapun. Dan satu hal yang paling penting ya, jangan pernah memberikan seed frase ataupun private key kepada leader, admin atau siapapun ya. Jadi kalau ada yang meminta frase dengan alasan untuk membantu aktivasi atau mengamankan akun, itu jangan diberikan ya. Kita di Berek ini bukan hanya mengejar bagaimana mendapatkan peluang, kita juga harus belajar bagaimana menjaga akun dan aset kita. Jadi saya ulangi sekali lagi, teman-teman, pahami sistemnya, gunakan wallet yang tepat, dan yang paling penting itu jaga keamanan akses untuk teman-teman sendiri. Karena aset itu boleh dicari, tapi keamanan jangan pernah ditawar ya. Ini penting ya, keamanan frase. Nah ini beberapa waktu ini sudah ada kejadian-kejadian yang telah menimpa teman-teman kita ya tentang wallet-wallet ini. Nah, mungkin tentang wallet ini teman-teman yang mungkin memiliki kendala ya, itu nanti bisa bertanya kepada para leader ya. Bagi teman-teman yang sudah terlanjur menggunakan wallet lama dari project atau platform sebelumnya, jangan panik dan jangan langsung memindahkan aset tanpa memahami prosesnya. Jadi untuk sementara apabila akan melakukan deposit di Bitwin ini, silakan koordinasi terlebih dahulu melalui core leader masing-masing. Nanti pola yang disarankan seperti ini ya. Jadi sudah menggunakan wallet lama, jangan digunakan untuk proses deposit secara mandiri. Hubungi core leader, kemudian ikuti arahan proses deposit yang diberikan. Nah, sementara bagi yang belum membuat wallet untuk Bitwin, dianjurkan membuat Win Wallet baru dan menjaga seed phrase dengan aman. Nah, yang penting jangan pernah memberikan seed phrase atau private key ini kepada siapapun, termasuk leader ataupun admin ya. Kita tidak hanya mengejar peluang, tetapi juga belajar menjaga keamanan aset.
karena ini nanti semua itu menjadi aset masa depan teman-teman ya. Jadi mohon core leader ini nanti meneruskan informasi ini kepada timnya masing-masing. Itu yang paling penting. Jadi teman-teman nanti kalau mau deposit itu lebih aman, itu menghubungi core leadernya. Khusus untuk yang 500 ke atas itu nanti bisa menggunakan USDT dot, itu depositnya langsung ke akun, tidak melalui wallet seperti itu ya. Sampai di sini mungkin yang saya sampaikan ini teman-teman bisa dipahami. Ya mohon penjelasan ini Coach. Saya tadi kan sudah mencoba impor wallet ya dari token pocket ke Win Wallet dan itu sukses atau berhasil. Nah, saya ingin tanyakan bagaimana yang di token pocket karena ya juga masih bisa login di sana gitu. Jika di sana nanti terjadi retas, apakah juga yang sudah di Win Wallet ini ikut terretas juga? Itu pertanyaan saya. Makasih. Ya ini teknik ya. Yang jelas apapun pengalaman dari teman-teman ini kita sampaikan ke manajemen. Ya termasuk deposit yang di bawah 500 ya, termasuk 100 ini kita sampaikan ke manajemen juga. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa terkondisikan juga. Karena ini menyangkut keamanan untuk deposit ya. Jadi kemarin banyak teman-teman yang kena phishing akunnya, sehingga belum sampai deposit itu di walletnya sudah hilang. Nah, karena teman-teman kemarin ada yang lama yang sudah digunakan di bisnis sebelumnya, gitu. Termasuk dari leader bahkan co-leader sendiri kemarin. Baru deposit $10 itu ada, itu aman. Tapi begitu $50 itu hilang. Padahal mau deposit untuk $100. Nah, dari situ kita sampaikan ke manajemen, kemudian diambil keputusan untuk yang 500 ke atas itu bisa melalui manajemen. Jadi nanti USDT-nya menggunakan USDT dot, tapi itu sama fungsinya menjadi USDT, itu untuk beli mesin. Itu langsung masuk ke akun tanpa melalui wallet teman-teman. Nah, ini kita juga mengusahakan untuk mengajukan yang $100 nanti, mudah-mudahan nanti juga bisa melalui manajemen. Karena kemarin yang belum sampai $100 di wallet itu hilang ya, karena phishing. Nah itu karena menggunakan wallet tersebut di bisnis sebelumnya dipakai di Bitwin ini. Nah untuk registrasi baru nanti disarankan melalui Win Wallet, itu lebih aman. Ada yang menambahkan silakan, mungkin Pak Mul atau core leader yang lain biar ada interaksi sesama core leader. Itu juga ya. Nanti rencananya itu nanti diajukan untuk Google Authenticator kayaknya itu. Jadi jauh lebih aman. Keamanan ini penting ya teman-teman. Nah, ini nanti menjadi aset masa depan teman-teman semuanya. Kalau uang itu sudah banyak nggak aman, berisiko bahaya. Iya, saya ingin nambahkan tadi pertanyaan saya kayaknya belum tersinggung ya. Bagaimana karena saya tadi kan impor wallet dari token pocket ke Win Wallet dan itu berhasil dengan ya mudah. Tetapi kan data ini sama persis dengan yang ada di token pocket. Nah, apabila nanti di token pocket itu bermasalah, apakah di Win Wallet ini juga akan kena imbasnya? Itu satu. Yang kedua, itu saya kira di Win Wallet nanti juga merupakan keharusan ya untuk dua faktor autentikator itu harus diakses karena itu salah satu keamanan yang menurut saya itu betul-betul safety ya. Saya kira gitu. Terima kasih. Saya jawab. Iya memang ya, Pak. Kalau sudah kita pernah buka di token pocket, meskipun kita pindah ke wallet yang lain tetap sama Pak. Mau pindah ke Win Wallet aja dia tetap sama. Karena kan kita bisa akses dari dua
sisi. Jadi bisa akses dari Token Pocket, bisa akses dari Win Wallet, orang juga bisa akses dari wallet-wallet manapun. Karena kan proses sama. Makanya solusi satu-satunya yang sudah terlanjur pakai yang Token Pocket kemarin itu, ya itu tinggal ditambahkan mungkin Google Authenticator untuk menu penarikan kan, seperti itu. Kalau pakai itu saya rasa itu aman karena kan untuk Google Authenticator kita yang pegang. Tiap kali kita mau penarikan baru kita masukkan ya untuk kodenya itu. Karena ini kan bukan phishing biasa lagi. Biasa kan phishingnya itu hanya di Token Pocket. Ini dia sudah bisa masuk ke dalam Bitwin. Ya, bahkan dia bisa jual yang CoinWin itu. Referral saya itu ada yang kena. Itu dia jual CoinWin-nya, jadikan USDT langsung di WD-nya. Begitu masuk di Token Pocket langsung dipindahin ke walletnya. Ya, untungnya cepat disampaikan ke manajemen ya. Berarti. Ya, bisa saya tambahkan, Bos Ahmad. Bagaimana dengan revoke, Pak? Apa aman belum? Ya, saya ingin menambahkan tentang revoke cash ya. Jadi teman-teman bisa nanti melakukan pembersihan wallet-wallet ataupun akun phishing yang ada di dalam Token Pocket kita. Nanti caranya dengan melakukan revoke cache atau kita hapus tuh para phishing-phishing yang sudah nongkrong di situ. Biasanya kita kan kurang begitu teliti bahwa di situ sebenarnya sudah nongkrong wallet yang sudah terkoneksi. Jadi walaupun itu tidak menjamin 100%, tetapi di situ adalah upaya ya. Tapi nanti kan kalau untuk manajemen ini sudah mempersiapkan keamanan yang betul-betul safety gitu. Yaitu dengan menggunakan GA ya, menggunakan Google Authenticator. Itu saya rasa lebih aman. Dan itu teman-teman ini juga jangan menjadi terus makin panik bahwa ini kejadian seperti ini sangat jarang terjadi ya. Mungkin 1001 ya. Tetapi ini juga tidak boleh kita membuat kita merasa aman. Selalu kontrol dan selalu waspada dengan aksi-aksi ataupun praktek-praktek jahat dari para scammer atau phishing seperti ini. Insya Allah nanti kalau selalu koordinasi dengan leader dan co-leader, insya Allah akun kita juga bisa aman seperti itu. Itu saja tambahan dari saya, Bos Ahmad. Coba kita lanjut dulu satu penanya dulu ya. Ini Pak Prapno. Pak Prapno silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kami. Iya Pak, selamat malam semua. Yang pertama itu WD informasi kan 10%. Ternyata WD itu 15% ya. 10% selanjutnya mau ke WD 5% tadi, jadi total 15%. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang kalau kita hanya token wallet, kita tidak berpindah ke Win Wallet. Kalau kita kan pembuatan itu kan baru tuh token pocketnya Pak. Nah, apakah itu bermasalah? Saya rasa phishing itu kan yang Bapak sampaikan tadi itu adalah yang dulu yang pernah dipakai lagi untuk Bitwin. Tapi kalau punya saya kan yang baru nih Pak. Mohon penjelasan yang akurat nih Pak. Terima kasih. Silakan Pak Christopher. Ya, silakan. Tanyaannya. Pak Chris. Maaf Pak, saya nggak nyimak tadi, soalnya saya lagi ke belakang. Coba, apa itu tadi? Atau mungkin ada yang... Ya, boleh saya jawab, Pak Chris? Oke, silakan Bang Sai. Ya, baik Pak. Yang pertama, mengenai Bapak tadi mungkin agak kurang tepat ya. Ya memang kalau misalkan untuk WD, dari mesin mining, itu kan ada adminnya itu 10% gitu kan.
memang udah kepotong dari total penambangan kita itu 10%. Nah, ketika sudah berada di akun spot, nah nanti ketika Bapak pengen WD ke token pocket ya, atau bahkan ke wallet Win, itu nanti akan ada biayanya $5 gitu. Jadi bukan 5%, tapi $5. Jadi contoh misalkan Bapak mau nariknya itu $1.000, itu tetap $5 gitu kan. Kalau untuk saat ini ya, gitu. Karena memang kalau makanya kenapa disarankan kalau misalkan untuk penarikan dari dompet spot itu kalau cuman $20, $30 itu kan sayang, kecil banget karena dipotong $5 itu jadi dapatnya pasti akan berkurang. Jadi seperti itu jawaban yang pertama ya Pak. Gitu. Nah, untuk yang kedua artinya kita harus tahu dulu nih basicnya adalah wallet itu adalah 12 kata paspahrasa, itu sangat penting sekali ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi sudah banyak dijelaskan lah tentang kalau misalkan dulu teman-teman pernah ikut di proyek-proyek yang sebelumnya itu kan sinkron ya, disambungkan ke wallet, diikat gitu kan. Jadi sekalipun orang itu nggak tahu tentang paspahrasanya, tetap itu bisa kena phishing. Karena kenapa? Karena udah diikat pada proyek mereka gitu kan. Nah, itu sangat berisiko dan terbukti saat ini banyak sekali para anggota komunitas Bitwin yang mengalami hal seperti itu. Dari proyek yang sebelumnya itu tiba-tiba aset mereka tuh jadi langsung ngeraib gitu kan, baru masuk tiba-tiba hitungan menit hilang gitu kan. Nah, itu salah satu indikasinya udah kena phishing gitu kan. Nah, kalau Bapak tadi kan buat dompet baru kan. Nah, buat dompet baru ini pun sebenarnya banyak aneka ragam Pak dari hacker-hacker ini yang menyebarkan phishing. Utamanya kalau misalkan Bapak misalkan dapat APK ya kan, berbentuk APK itu dari sumber terpercaya gitu kan, entah itu dari manapun di luar sana. Itu salah satu bentuk phishing. Jadi kalau saran kami adalah ketika nantinya ada yang ngirimin file APK dan lain sebagainya dan itu tidak dari sumber yang terpercaya, jangan sampai itu klik. Karena kenapa? Karena nanti data yang ada di handphone kita itu semua bisa kertas, bukan hanya dari token pocket tapi juga dari email dan lain sebagainya gitu. Jadi sangat penting ini buat pemahaman juga ya. Saat ini kan apalagi dengan adanya AI semakin canggih juga nih hacker-hacker ini gitu. Jadi banyak mengemas bentuk-bentuk malware dan lain sebagainya. Nah, di token pocket sendiri itu kadang-kadang sering muncul tanda merah di pojok kanan itu yang dinilai plus itu. Nah, itu artinya salah satu bentuk phishing tuh. Phishing yang dikirimkan artinya ngasih token sesuatu token ya kan, tujuannya kita biar ngeklik, nanti ketika kita klik ya kan, klaim lah bahasanya, klaim. Nah, itu nanti secara otomatis itu udah keikat, udah ke phishing, udah ke hacker lah token pocket kita. Makanya disarankan kalau misalkan ada berbentuk peringatan tanda merah, pokoknya tanda merah di pojok kanan atas itu diklik, tapi jangan diklik klaim, tapi diabaikan aja, biar hilang salah satu phishing itu. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Oke, mantap. Ini abaikan itu cocok, benar. Ya, diabaikan. Jadi kalau Bapak klik, kan gini, kebanyakan dari kita kan nggak paham ya. Wah, kita dapat token ini nih, gitu kan. Kita senang kan dikasih hadiah. Padahal itu salah satu bentuk phishing yang paling nyata gitu, di token pocket. Dan di token pocket itu sangat rentan hal-hal seperti itu. Makanya ketika ada tanda merah, kita klik, nah itu ada berupa bentuk kita dikasih hadiah token-token, itu langsung klik abaikan aja. Jadi biar langsung itu hilang dan dompet kita, wallet kita tetap aman ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi yang udah diberitahu juga mengenai wallet yang sudah terindikasi kena phishing, salah satunya bisa nantinya kalau pengen deposit dan WD itu bisa melalui core leader-nya aja biar lebih amannya ya. Karena yang namanya udah keikat dompet wallet itu meskipun dari token pocket dipindahkan ke Win wallet itu tetap sama. Karena basicnya tetap 12 kata paspahrasa, apalagi ngimpor ya. Nah, mengenai Google Authenticator itu pastinya biasanya hanya ada di exchange gitu kan, tapi kalau di token pocket itu biasanya nggak pernah ada, atau bahkan yang di Web3 itu nggak ada Google Authenticator gitu kan. Jadi cara teramannya, terbaiknya adalah bagaimana nanti tinggal minta bantu sama core leader-nya aja ya. Selalu hubungi core leader untuk minta dibantu. Jadi biar nanti bisa melalui pembelian atau bahkan WD itu melalui core leader yang terpercaya juga ya, core leader Bapak dan Ibu semua, supaya lebih aman, lebih safety-nya. Karena kalau misalkan tetap menggunakan wallet yang sudah kena banyak phishing, nah itu beresiko sekali, udah banyak terbukti. Itu aja ya. Baik, Pak. Tadi Pak, barusan saya WD tadi Pak. Tadi saya gunakan Indodax
ternyata waktu WD itu gagal Pak. Nah saya ubah tempat WD-nya, alamatnya menggunakan token pocket yang punya kita. Nah hitungan menit Pak, nggak sampai 5 menit udah masuk dia di token pocket. Nah itu bagaimana itu Pak? Oke, jadi Bapak ketika WD dari akun Bitwin itu jangan pakai alamat wallet yang lain, ya kan? Jadi selalu pakai alamat wallet yang diikat pertama kali. Contoh misalkan Bapak pakai token pocket, itu kan ada alamat walletnya kan Pak? Jadi ketika Bapak melakukan WD, withdrawal, itu yang dimasukkan inputnya itu yang alamat wallet tersebut gitu. Jadi jangan pakai yang Indodax dulu. Kecuali nanti ketika sudah masuk di token pocket, nah baru buat kirimnya itu bisa pakai exchanger manapun, mau Indodax, mau Pintu, mau Trip itu boleh gitu Pak. Tapi kalau untuk yang di Bitwin-nya itu jangan pakai wallet manapun. Jadi pakai wallet yang sudah diikat di akun Bitwin Bapak. Jadi seperti itu. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Saya tambahkan sedikit Pak Saiful. Pengalaman kemarin teman-teman, kalau seandainya kan teman-teman tentukan banyak yang mau hold win kan, simpan win gitu. Lebih aman win itu kita simpan di win wallet ya kan. Jadi teman-teman buka dompet ya di win wallet tapi dengan alamat dengan di blockchain-nya win ya. Jadi dari akun teman-teman itu langsung dikirim win-nya ke win wallet. Saya juga begitu. Saya dua arah. Udah berapa kali saya kirim. Jadi di win wallet saya, win-nya ada di win wallet saya. Karena kan kalau kita dapat win kita simpan di win wallet, setidaknya itu jauh lebih aman daripada kita biarkan di miner kita, di mesin cloud kita atau di spot. Boleh bertanya Pak? Ya silakan Pak. Ya tadi bahas malah masalah revoke yang di token pocket. Jadi ya saya barusan juga mengalami juga ya hitungan ya 1 minggu. Jadi memang benar revoke itu ya memang menghapus, tetapi harus dipantau terus Pak. Kadang itu kan akan muncul loh, kadang ada 4 sampai 10, tapi ada di situ ada indikasinya, itu harus selalu dihapus terus untuk revoke-nya ya, khususnya di token pocket ya. Kalau yang dulu, yang di sebelah dulu banyak kejadian juga karena ya itu tadilah, apalagi yang kena basing ya, apalagi yang ini kan. Makanya yang berarti gini Pak, yang tadi barusan sampai ngomongkan, berarti kita membuat 2 wallet di Win ya kan, yang satunya connect sama, maksudnya sinkron sama import token pocket, yang satunya berarti kita pindahin Pak ya, kita pindahin, tapi belum bisa kan, itu Win bisa dipindahin belum bisa kan Pak, jadi tetap sinkron kan untuk token pocket sama Win-nya itu Pak ya, nggak bisa untuk dikirim ke buat 2 wallet di Win-nya kan nggak bisa Pak ya, jadi tetap sinkron sama token pocket Pak ya, kira-kira gitu Pak ya. Untuk win-nya itu beda Pak, dia wallet sendiri Pak, karena dia kan udah jaringan sendiri. Kalau yang kita biasa pakai ke token pocket itu kan itu jaringan BSC, kita WD USDT jaringan BSC. Kalau win itu kan belum ada jaringan lain Pak selain win sendiri, blockchain-nya win. Jadi kita pakai dua alamat wallet nanti Pak. Jadi satu alamat wallet USDT BSC20, yang satu memang alamat walletnya memang blockchainnya memang win Pak. Oh ya. Nah, jadi itu tadi balik lagi. Tidak perlu dijual ke USDT, win-nya yang langsung kita pindahkan ke win wallet yang kita buat sendiri. Ya, kembali lagi ke revoke tadi Pak. Jadi revoke itu menghapus ya, tetapi harus dipantau terus. Jadi khususnya yang ada win-nya yang terkonek ke token pocket itu harus selalu dipantau terus. Revoke-nya itu harus ya mungkin sehari sekalian di revoke. Siapa tahu di situ akan dia bercengkerama 2 atau 3 file di situ harus selalu dihapus, karena kalau kita lambat ya akan hangus. Kan juga barusan punya saya juga dari wallet yang lama ya, nggak seberapa sih, tetapi ya untuk antisipasi dan juga wawasan kita harus hati-hati sebelum win-nya nanti berkembang banyak.
apalagi nanti ke depan sangat bagus. Makanya harus hati-hati dulu. Revoknya itu harus selalu dipantau terus di akun token pokoknya. Ya itu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, terima kasih. Ini masih ada sisa waktu sejenak. Ini saya memberi kesempatan kepada Master yang mungkin memberi bahan bakar di waktu ini. Ada 15 menit Master. Kalau mungkin bisa kasih bahan bakar untuk kita semua. Waktu dan tempat kami sediakan Master. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini auranya mana ini? Masih semangat nggak ya teman-teman semuanya ini? Semangat. Coba open mikrofon semuanya dulu. Nah, semangatnya mana ini teman-teman semuanya? Lanjut Master. Langsung masih hidup luar biasa ya. Lanjut. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya, semakin hari semakin berkembang, Bitwin semakin masif, semakin dikenal, dan orang-orang yang membenci hadirnya Bitwin karena tingkat ekstrimnya kriminalitas digital itu bertumbuh, khususnya para mafia perampok-perampok yang berhasil merampok para komunitas Indonesia yang basicnya adalah mental instan. Ini mengincar Bitwin, semacam itu. Dianalisa dari mereka-mereka yang dulunya mungkin pernah ikutan airdrop, ikutan hal yang sepertinya gratisan. Terlebih lagi yang paling mudah terkena adalah mereka-mereka yang suka ngeklik di Telegram. Bot Telegram ini paling kuat phishingnya dibandingkan dengan koin yang di create di dalam akun platform apapun ya, wallet apapun, contohnya di token pocket. Jadi teman-teman semuanya tolong lebih hati-hati ketika melakukan akses apapun ya. Selalu konsultasi kepada para mentor. Nah, para mentor ini banyak orang-orang jahat, orang-orang yang sukanya merampok ini, para mafia hayib ya, yang memang targetnya merampok komunitas khususnya Indonesia yang sukanya instan itu ya. Ini memang aktivitas yang paling mudah dilakukan oleh mereka-mereka yang mudah tergiur biasanya semacam itu. Tapi kalau bagi mereka-mereka yang sudah memiliki pendirian ataupun prinsip berwirausaha, saya sangat yakin akan sangat jauh terdeteksi aktivitas hal semacam itu teman-teman semuanya. Karena sejatinya platform yang berbasis wirausaha itu alur-alurnya, algoritmanya, logika-logikanya itu logika yang sehat teman-teman. Alur dan pembuatan sistemnya juga alur standar yang sehat. Berbeda dengan sistem-sistem haib. Dia akan menggunakan banyak-banyak kuncian, banyak-banyak hal yang dimanipulasi di belakang layar teman-teman. Nah, ini hanya sebagai himbauan buat teman-teman semuanya ya. Jangan iseng-iseng, jangan suka-suka mencari hal-hal yang kelihatannya instan. Ini sebelah nih di grup Telegram nih ada platform yang bagus ngasih koin yang gratis, bisa di WD. Oke, emang awal-awal itu mudah, tapi efeknya suatu saat ya itu akan terkena imbasnya. Mereka buang misalkan $100,000 nggak masalah, tapi next
Ya, bagi pemula-pemula yang nggak paham tentang potensi semacam ini akan tersedot mereka menjalani aktivitas platform-platform apapun, dari platform-platform apapun itu tersedot semuanya ke dalam wallet utama yang memberikan donasi tadi, memberikan airdrop tadi. Nah, ini alur-alur algoritma yang sudah kita tahu, kita pahami ya teman-teman. Jadi sekali lagi, ketika teman-teman sudah memulai pemahaman tentang edukasi di HyperX ini khususnya, ya selalu rajin-rajin ikut ya di dalam Zoom, menambah wawasan, pengetahuan, termasuk nanti ke depannya akan saya adakan training ya, caranya bagaimana membuat koin sendiri, caranya bagaimana membuat token sendiri, agar teman-teman paham betul alur pembuatannya. Bagi yang bisa membuat koin, membuat token, membuat phishing pun juga sebenarnya bisa. Nah, kenapa kita harus paham semacam itu? Agar kita tahu alur dan logikanya orang-orang jahat itu menyerang kita semacam itu. Betul atau betul teman-teman semuanya? Betul, Master. Ilmu itu penting. Jangan, sekali lagi, jangan bosan-bosan untuk ikut hadir di dalam Zoom, ikutin training-training, karena memang menuntut ilmu itu nggak senikmat ketika kita hanya cari-cari airdropan gratis teman-teman semuanya. Kita harus benar-benar konsentrasi menyerap sebuah informasi, menguasai materi dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa kita diwajibkan di hidup yang sekali ini untuk menuntut ilmu teman-teman semuanya hingga akhir hayat nanti semacam itu. Jadi ini ibaratnya sebuah wawasan dan proteksi bagi diri kita semuanya di era yang serba canggih ini, serba teknologi ini akan semakin marak juga serba canggihnya orang-orang yang memanfaatkan kriminalitas di dunia digital semacam itu. Nah, artinya kalau kita pengen lebih canggih, ya belajar, terus belajar, bukan hanya memanfaatkan teknologinya saja teman-teman. Itulah pentingnya wawasan, pengetahuan, dan juga ilmu. Nah, komunitas kita HyperX ini ya memiliki visi dan misi mencerdaskan komunitas. Nah, visi dan misi mencerdaskan komunitas ini tantangannya berat teman-teman semuanya. Ya, banyak yang nggak suka, khususnya para buzzer-buzzer ataupun para mafia-mafia yang suka merampok masyarakat Indonesia. Betul atau betul teman-teman semuanya? Betul. Mulai saat ini kompakkan ya. Cerdaskan masyarakat, cerdaskan relasi-relasi kita, tetangga kita, sahabat kita. Yuk bersama bersatu padu membangun kekuatan yang kokoh, belajar bersama di dalam komunitas HyperX ini. Saya yakin di seluruh Indonesia kita ini adalah gerakan pertama, gerakan pelopor satu-satunya mengedukasi komunitas secara mendetail teman-teman semuanya. Nah, saya ingin tanya kepada teman-teman semuanya, adakah platform-platform komunitas-komunitas yang edukasinya hampir setiap hari dan mengedukasinya secara mendetail semacam ini teman-teman semuanya? Tolong jawab jujur. Nggak ada. Belum ada. Ya baru ini di. Ya. Belum. Ini harus ada orang yang siap memulainya. Kalau enggak kita mulai, lantas kapan lagi? Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi teman-teman yang mau peduli kepada masyarakat Indonesia? Kan gitu, khususnya Indonesia ini yang sangat mudah sekali tergiur dengan hal-hal yang instan, tergiur dengan hal-hal yang kelihatannya mudah, banyak bukti. Nah, itu tadi teman-teman semuanya. Yuk bersama-sama kita gerakkan, mencerdaskan komunitas, mencerdaskan masyarakat di sekitar kita semuanya. Ya teman-teman, melalui platform HyperX ini. Insya Allah ketika saya selalu dalam kondisi sehat, saya akan berupaya semaksimal mungkin memberikan training-training, pengetahuan, ilmu, wawasan yang mungkin selama ini sudah saya serap dari berbagai macam pengalaman, bukan hanya sekedar pengalaman saya pribadi, melainkan dari berbagai macam pengalaman para leader, pengalaman kegagalan yang dialami banyak orang teman-teman semuanya. Itulah ilmu yang paling berharga, yang paling bermakna, yang paling mudah, paling sering diterapkan untuk aktivitas kita ke depannya teman-teman semuanya ya. Jadi
pesan saya selalu koordinasi, selalu konsultasi dengan para leader ataupun core leadernya masing-masing. Karena hampir setiap hari core leader ini meeting. Hampir setiap hari core leader ini kita akan jejali ilmu-ilmu pengetahuan yang mungkin selama ini belum didapatkan di luaran sana. Sehingga para core leader ini akan menduplikasikan informasinya, pengetahuannya, ilmunya kepada komunitas yang ada. Artinya dengan seperti ini salah sendiri bagi mereka-mereka yang tidak memanfaatkan leadernya. Salah sendiri bagi mereka-mereka yang menyepelekan adanya mentor-mentor yang sudah peduli membuka diri mengedukasi komunitas, tapi dari kita masing-masing tidak mau membuka diri untuk belajar serta menuntut para leadernya untuk memberikan arahan kepada kita. Kemarin sudah saya sampaikan, tuntutlah leadernya, tuntutlah mentornya, dempet terus ya, kalau perlu ikat terus setiap harinya, tuntut dalam hal pengetahuan, komitmen, ilmu, dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman nuntutnya WD-nya, nuntutnya gimana caranya saya cuan tiap hari, ya teman-teman apa bedanya dengan yang ada di luaran sana, betul? Betul. Teman-teman semuanya basic dari segala sesuatu hal. Kalau motivasi ya teman-teman semuanya dalam menggerakkan ataupun mencerdaskan komunitas ini, basicnya adalah seperti halnya yang di-share di dalam slide ini ya. Kalau saya selalu berprinsip bisnisku adalah ibadahku teman-teman semuanya. Karena apa? Dari situlah nilai kepedulian itu tumbuh, bukan semata-mata karena income saja. Ya, income itu bisa dicari kapanpun dan dimanapun. Tapi ya kekeluargaan, persahabatan, keadilan ekonomi itu belum tentu ditegakkan hanya motivasinya karena income sesaat saja. Saya yakin dengan kepedulian yang ditumbuhkan kepada hati ataupun prinsip komunitas yang ada, income itu akan mengalir dengan sendirinya. Sepakat teman-teman semuanya? Sepakat ya. Sepakat, iya. Maka dari itu hal yang terpenting saat ini, tumbuhkan kepedulian teman-teman semuanya. Saya sangat yakin 99,99% teman-teman akan closing ketika teman-teman bercerita, menyampaikan informasi tentang Bitwin, tentang HyperX ini menggunakan kepedulian dari hati yang paling dalam teman-teman semuanya ya. Karena komunitas kita sekali lagi bukan hanya untuk mencari income sesaat, melainkan untuk mencerdaskan masyarakat di sekitar kita, umumnya di seluruh Indonesia. Mungkin tambahan saya sementara itu dulu Pak Fikri ya. Kalau saya dipancing untuk bersuara ini bisa-bisa sampai subuh ini saya menyampaikan semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Master. Ya, sekarang sudah menunjukkan pukul 2. Jadi target kita memang 2 jam. Nah, silakan moderator. Jadi kali ini kita tidak buka sesi lagi. Saya kasih waktu closing untuk Coach Amas. Untuk closing sesi ini karena memang sudah malam. Saya kasih waktu 5-6 menit Coach untuk closing Coach Amas. Silakan. Sebenarnya bukan sesi closing, sesi penutupan. Ya, ini teman-teman semuanya ya. Yang jelas tadi ada yang bertanya, Pak, apakah ini Zoom akan diadakan terus ataukah hanya saat ini saja ketika nanti kita sudah menjalankan Bitwin ini sekian lama kan? Kembali lagi kepada visi, misi, dan tujuan dari HyperX. Jadi teman-teman yang hadir tolong diingat bahwa kita itu berangkat dari pemahaman dulu ya. Jadi HyperX ini kita bertujuan masyarakat di Indonesia ini saatnya kita cerdaskan teman-teman ya. Karena penjajahan ekonomi ini sudah terjadi di era digital saat ini karena mereka tidak mau belajar ya. Jadi yang mau belajar mulai paham tentang digital, mereka tidak akan ketinggalan informasi, teknologi, bahkan cara yang sebenarnya lebih mudah, lebih simpel, lebih praktis ya.
Itu di era digital ini. Kalau teman-teman melihat perbedaan ketika hadirnya era digital, ini kehidupan kita ini sebenarnya lebih sulit atau lebih praktis? Kalau lebih praktis, lebih sulit atau lebih praktis? Ya, lebih praktis dan sangat simpel dan sangat dipermudah. Dulu orang jualan itu harus duduk dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, menunggu pembeli datang. Tapi sekarang orang hanya dari kamar saja bisa beromset, hanya live, kemudian penjualan itu terjadi. Ya, itu salah satu contohnya. Itu karena mereka mau belajar. Begitu juga di Bitwin ini, ketika teman-teman memahami, itu lebih simpel, lebih mudah. Kita cukup satu hari sekali, selama 24 jam. Itu hanya klik mesinnya, selesai. Tugas kita hanya itu saja. Nah, tentang pemahaman member area akun kita, itu sambil berjalan, teman-teman. Mungkin kemarin di awal itu banyak dari tim kita. Hanya karena withdraw itu dengan persyaratan. Sebenarnya itu hanya kurang paham. Hanya hal tersebut membuat mereka percuma ini nanti saya masuk pun nggak bisa habis. Mereka akhirnya membiarkan akun tersebut tidak melakukan daily. Maka yang terjadi, dia tidak akan pernah mendapatkan namanya koin. Ya. Jadi kalau di konvensional teman-teman menambang itu butuh alat besar, butuh biaya tinggi. Tapi di sini teman-teman tidak butuh alat yang mahal. Bahkan kemarin perusahaan meminjamkan alatnya selama 100 hari. Kemudian berikutnya saat ini meminjamkan itu cuma 30 hari. Nah, untuk mendapatkan fasilitas fitur yang maksimal, maka kita harus punya mesin sendiri, yaitu membeli dengan menggunakan USDT. Ketika teman-teman sudah punya mesin sendiri, hasil dari mesin yang dipinjami itu bisa kita ambil, bisa kita nikmati. Nah, tapi tujuannya itu tidak sampai di situ saja, karena kita butuh membangun aset masa depan. Strateginya bagaimana? Teman-teman tinggal ikuti aja edukasi di HyperX. Jadi HyperX ini benar-benar bertujuan sebagai support system untuk membangun manusianya. Sedangkan Bitwin ini membangun sistem bisnisnya. Kalau teman-teman ingin menjalankan Bitwin ini dengan membangun sebuah aset masa depan dan jangka panjang, maka ikuti edukasi-edukasi yang ada di HyperX. Karena HyperX pun sudah diakui dari manajemen bahwa cara mengedukasinya sudah benar, cara menyampaikannya sudah tepat, membuat masyarakat ataupun user-user khususnya, member-member khususnya di Bitwin ini nanti akan menjadi sebuah user yang benar-benar aktif, user yang benar-benar menjadi parit-parit ketahanan ekosistem yang membuat sistem di Bitwin ini menjadi sehat dan kuat ke depannya. Yang mana di kripto ini kekuatannya ada di komunitas, teman-teman. Jadi dengan komunitas yang sehat, maka sistem ini akan menjadi kuat. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami. Jadi mungkin kemarin dari teman-teman ada yang mengikuti Zoom, ada yang berkomentar, materinya kok itu-itu saja. Ya. Karena di sini kita tidak cukup 1 kali 2 kali saja untuk memahami materi. Jadi kalau teman-teman memang mau belajar, mungkin dari 5 kali itu baru paham, bahkan mungkin ada yang 10 kali baru paham. Tapi saya yakin teman-teman, saya sendiri pun yakin bahwa ketika kita belajar itu menyerap informasi dari materi itu hanya sekali, itu terus terang saya belum memahami. Jadi saya perlu lebih dari 1 kali untuk memahami setiap materi yang ada. Jadi ketika ada informasi terbaru, informasi terupdate, itu sangat kita butuhkan. Jadi kalau teman-teman belajar, itu tadi sudah disampaikan Master,
bahwa belajar itu tidak ada batasnya. Kita belajar sampai akhir hayat nanti untuk menambah ilmu, menambah wawasan baru. Begitu juga di Bitwin ini. Ketika teman-teman belajar berhenti di tengah jalan, pasti kebingungan. Ketika teman-teman belajar terus, mengikuti informasi-informasi terbaru, maka dengan pemahaman yang lebih membuat teman-teman lebih yakin, maka di Bitwin ini teman-teman akan tenang menjalankannya. Tapi bagi mereka yang tidak mau belajar, mungkin kemarin di 2 minggu pertama, mungkin 1 bulan, mereka sudah jenuh untuk belajar. Mereka sudah lelah, sudah capek. Maka mereka akan berhenti belajar. Sehingga apa yang terjadi, mereka tidak akan tenang. WD-nya sekarang kok begini, sekarang wallet saya kok begini. Nah, mereka akan panik, mereka akan bingung. Mau mencari mentor, mau mencari leader yang bisa mendampingi, itu sudah ketinggalan jauh. Kita para leader, para core leader, para mentor ini terbuka memberi kesempatan teman-teman untuk belajar. Selalu koordinasi dengan mentornya, selalu konsultasi, dan lakukan itu konsistensi. Jadi tidak hanya, saya sudah pernah konsultasi, nah setelah itu lama nggak pernah konsultasi. Melakukan caranya sendiri, tahu-tahu bingung sendiri. Ketika terjadi masalah, tolong, ya di situ yang kerugian dari teman-teman yang tidak mau belajar. Saya tidak memaksa untuk belajar di perdik, saya hanya mengingatkan saja. Karena saya sendiri pun tidak merasa pintar, tapi saya terus belajar. Jadi ini sebagai motivasi saja, sebenarnya bukan sebuah statement closing. Tapi saya yakin ketika teman-teman dengan pemahaman dari informasi-informasi terupdate, ini membuat teman-teman tenang. Tapi kalau teman-teman sudah merasa pintar, sudah tidak butuh informasi, itu adalah pilihan dari masing-masing. Yang jelas bagi saya, belajar terus, sehingga semakin paham, semakin yakin, semakin bisa meyakinkan orang lain. Karena kita meyakinkan orang lain, itu tujuannya tidaklah adalah karena kepedulian kita kepada orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan para core leader, dari presenter, dan juga dari master, ini membuat keilmuan, wawasan baru yang menjadikan manfaat dan keberkahan buat kita semua. Dari saya mungkin ada tutur kata ataupun kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi di sini tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bodoh, semuanya sama-sama belajar. Yang ada adalah orang yang mau berubah, mau menjadi lebih pintar, sehingga tidak mudah dibodoh-bodohi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang telah memberikan motivasinya kepada kita semua. Sudah cukup 2 jam lebih kita bersama sini. Kalau bisa saya ambil kesimpulan singkat bahwa Bitwin ini adalah suatu wirausaha digital, teman-teman. Beda dengan iDrop atau Bitwin di luaran. Jadi mari kita rubah pemikiran kita tentang Bitwin ini, satu garis benang merah bahwa ini wirausaha. Ketika suatu wirausaha itu mau online mau offline, itu prinsipnya sama, teman-teman. Oke, terima kasih kebersamaannya teman-teman semua. Sampai jumpa nanti di volume dan frekuensi yang sama esok hari. Saya sebagai moderator di sini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam memandu Zoom ini. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi ekonomi kita, bermanfaat untuk keluarga kita semua. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.